Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-612. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sekali-sekali Untara masih harus juga turun membantu jika terasa seorang senopati yang memimpin sekelompok prajurit dalam gerigi gelarnya itu menemui kesulitan. Namun kemudian dilepaskannya kembali untuk melihat daerah pertempuran di sudut yang lain. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka nampaklah beberapa tanda bahwa prajurit Pajang akan dapat menguasai keadaan. Kiai Kaloso Sawit yang bertempur melawan Ki Sumangkar ternyata sama sekali tidak dapat berbuat lain kecuali memusatkan perhatiannya kepada lawannya itu. Sementara itu, Kiai Jolowojo dan seorang pengawalnya telah terkurung di dalam lingkaran gelar Cakrabiwa dan harus menghadapi lawan orang bercambuk yang tidak diduganya sama sekali. Ketika ia memasuki lingkaran gelar itu bersama sekelompok anak buahnya dan yang kemudian dinding gelar itu terkatup kembali, ia sudah menduga bahwa dengan sengaja prajurit Pajang telah menjebaknya. Tetapi saat itu, ia merasa bahwa ia tidak akan dapat dihalang-halangi oleh siapapun. Bahkan ia menyangka bahwa ia akan dapat memecahkan gelar itu dari dalam. Sementara prajurit Pajang harus bertempur melawan serangan dari luar gelar. Tetapi ternyata ia salah hitung. Di dalam gelar itu, ia menemukan lawan yang tidak dapat dikalahkannya. Dalam pada itu, pengawal-pengawal Kiai Jolowojo yang berpencaran pun telah mendapat perlawanan yang kuat dari pemimpin-pemimpin kelompok kecil di lereng Gunung Merapi yang sudah bergabung itu. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha untuk mempertahankan diri selagi prajurit Pajang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk bernafas. Dalam kekisruhan yang terjadi di dalam peperangan, orang-orang lereng Gunung Merapi itu tidak dapat segera menilai pertempuran antara orang-orang Tambak Wedi dengan prajurit-prajurit Pajang yang bergerak dalam gelar. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi cemas menyaksikan serangan yang datang dari segala penjuru di segala bagian dari dinding gelar yang melingkar itu. Kiai Kaloso Sawit yang memimpin pasukannya menjadi marah bukan kepalang. Ternyata bahwa prajurit Pajang benar-benar kuat melawan pasukannya yang sudah diperkuat oleh pasukan Kiai Jolowojo. Mereka menduga bahwa prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom yang jumlahnya tidak begitu banyak, ditambah dengan kelompok-kelompok pencuri ayam di lereng Gunung Merapi, akan dengan mudah dapat dihancurkannya, apalagi dengan kehadiran Kiai Jolowojo. Tetapi yang terjadi adalah berbeda dengan dugaannya itu. Jika aku tidak bertemu dengan iblis dari Jipang ini, aku tentu sudah berhasil membunuh Untara dan mencerai-beraikan pasukannya, berkata Kiai Kaloso Sawit kepada diri sendiri.
Tetapi agaknya iblis ini muncul dengan tiba-tiba. Selain iblis yang harus dihadapinya, agaknya Kiai Kalososawit pun pernah mendengar sesuatu tentang orang bercambuk yang pernah menjelajahi daerah selatan. Dan tiba-tiba suara cambuk itu pun telah didengarnya di tengah-tengah gelar prajurit Pajang. Dengan demikian ia sadar bahwa Kiai Jolowojo pun harus berhadapan dengan orang yang akan dapat menghambat gerakannya. Beberapa bagian yang semua mendapat tekanan yang kuat dari pasukan Tambak Wedi itu perlahan-lahan dapat mengatasinya, sehingga kemudian gelar itu pun dapat mengembang merata. Pasukan Tambak Wedi yang semula diperkuat di beberapa bagian harus menebar mengisi beberapa kekosongan karena jatuhnya korban di seluruh arena. Apalagi setelah Kiai Kalososawit dan Kiai Jolowojo terlibat melawan orang-orang terkuat yang tidak dapat diatasinya. Yang segera berhasil menguasai lawannya adalah Ki Waskita. Pengawal Kiai Jolowojo yang melawannya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan Ki Waskita. Sehingga karena itu, maka ia pun segera terdesak surut. Semakin lama semakin terpisah dari Kiai Jolowojo yang harus bertempur melawan Kiai Gringsing. Apalagi setelah prajurit-prajurit Pajang yang ada di dalam gelar itu berhasil menguasai semua orang Tambak Wedi yang menyusup bersama Kiai Jolowojo. Beberapa prajurit yang memang menyusulnya di saat-saat mereka menerobos masuk, dibantu oleh beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi keadaan di dalam medan, akhirnya dapat memadamkan perlawanan orang-orang Tambak Wedi seluruhnya di dalam gelar itu. Yang tinggal kemudian adalah Kiai Jolowojo dan seorang pengawalnya yang harus bertempur melawan Ki Waskita. Dengan kemarahan yang melonjak-lonjak, mereka menyaksikan seorang demi seorang pasukannya dilumpuhkan. Beberapa orang terbunuh dan terluka, sedang yang lain menyerah kepada kenyataan yang dihadapinya. Betapa kemarahan menghentak-hentak dada Kiai Jolowojo. Dengan lantang ia berteriak, "Hei, orang-orang gila dan pengecut, itukah yang dapat kalian lakukan? Aku menghormati mereka yang mati dan tidak mampu lagi mengangkat senjatanya. Tetapi adalah pengecut yang paling licik jika ada di antara kalian yang meletakkan senjata sebelum kulitmu menitikkan darah." Tetapi beberapa orang yang sudah duduk di tanah, ditunggui oleh ujung tombak di punggungnya, sama sekali tidak mampu berbuat apapun juga. Mereka pun harus membiarkan tangan dan kaki mereka kemudian diikat dengan jangat, karena para prajurit Pajang harus melanjutkan pertempuran. Kemarahan yang memuncak telah membuat Kiai Jolowojo mengamuk seperti harimau kelaparan. Namun tidak banyak yang dapat dilakukannya karena ia berhadapan dengan Kiai Gringsing. Sedang pengawalnya pun benar-benar telah dikuasai oleh Ki Waskita. "Menyerahlah," berkata Ki Waskita. "Persetan!" geram pengawal itu yang mencoba melawan sejauh yang dapat dilakukannya. Tetapi kemampuan Ki Waskita benar-benar tidak dapat dilawannya. Namun demikian sama sekali tidak terbersit ingatan pada pengawal itu untuk menyerah, apalagi menyerah dan menjadi seorang tawanan prajurit Pajang. Karena itulah, maka ia pun masih saja melawan terus, betapapun ia terdesak.
Kiwas kita termangu-mangu menghadapi pengawal itu. Ia sebenarnya dapat dengan segera membinasakannya, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Seperti keraguan-raguan telah merayap di hatinya. Sekali-sekali timbul niatnya untuk membuat lawannya menjadi bingung dan kehilangan akal dengan bentuk-bentuk semu. Bahkan ia mulai mempertimbangkan apakah dengan demikian ia akan dapat mengurangi korban jiwa di kedua belah pihak. Namun ia meragukan hasilnya karena prajurit-prajurit Pajang sendiri tentu akan menjadi bingung dan bahkan mungkin mereka tidak dapat berbuat lebih banyak lagi daripada termangu-mangu dan keheranan. Karena itulah, maka niatnya itu pun diurungkannya, dibiarkannya pertempuran itu berlangsung dengan wajar. Apalagi ketika ia mulai dapat melihat kemajuan prajurit-prajurit Pajang. Sementara itu, pengawal Kiai Jolowojo masih saja melawan dengan segenap tenaganya, meskipun ia harus berloncatan surut. Bahkan kadang-kadang surut beberapa langkah dengan wajah tegang dan kebingungan. Tetapi adalah di luar dugaan siapapun juga bahwa prajurit Pajang yang telah kehilangan lawan dan yang masih berada di dalam lingkungan gelar itu tidak membiarkan seorang pun lawan yang tetap memberikan perlawanan. Itulah sebabnya, maka karena pengawal itu ternyata tidak mau menyerah, prajurit-prajurit Pajang tidak sabar lagi membiarkannya berkeliaran di dalam gelar. Mereka tidak mempunyai pertimbangan yang pelik seperti Kiwas kita. Sehingga karena itu, ketika pengawal itu sedang bersusah payah menghindari serangan Kiwas kita, tiba-tiba saja dua orang prajurit Pajang yang sudah kehilangan kesabaran menyerang bersama-sama. Dua buah tusukan pedang tidak dapat dielakkannya, sehingga sesaat terdengar keluhan yang tertahan. Namun ketika dua buah pedang itu ditarik hampir bersamaan dari hunjaman yang dalam di tubuh pengawal Kiai Jolowojo itu, maka orang itu pun terhuyung-huyung sejenak, kemudian jatuh tertelungkup di tanah. Kisanak! Kiwas kita mencoba mencegah ketika ia melihat dua serangan berbareng itu, tetapi ia tidak berhasil menghentikan serangan itu, sehingga ia pun kemudian hanya dapat melihat mayat itu terbaring di tanah di antara beberapa sosok mayat yang lain. Kiai Jolowojo yang melihat pengawalnya itu terbunuh berteriak nyaring. Kemarahannya benar-benar serasa meledakkan kepalanya, sehingga ia pun telah kehilangan segala pertimbangan. Karena itu, maka tandangnya pun menjadi semakin kasar, dan bahkan seperti seekor binatang buas yang sedang memburu mangsanya. Kiai Gringsing menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbicara dengan orang yang sedang kehilangan akal itu, dan ia pun menyadari bahwa tidak mungkin untuk dapat menangkap Kiai Jolowojo dalam keadaan hidup. Namun seperti Kiwas kita, maka membunuh lawannya diperlukan pertimbangan yang semasak-masaknya. Sementara itu, Kiai Jolowojo telah benar-benar mengamuk. Senjatanya terayun-ayun mengerikan sekali. Dengan sepenuh kemampuan yang ada, ia menyerang Kiai Gringsing seperti prahara. Tetapi setiap kali Kiai Gringsing masih mampu melindungi dirinya dengan putaran cambuknya, bahkan sekali-sekali meledak menyerang lawannya. Dalam keadaan yang paling gawat, ternyata Kiai Jolowojo tidak lagi menghiraukan patukan ujung cambuk lawannya. Kulitnya seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disentuh oleh perasaan sakit.
betapa Kiai Gringsing menyengat tubuhnya dengan ujung cambuknya yang berkarah baja. Namun Kiai Jolowojo menyerangnya bagaikan taufan. Sekilas teringat oleh Kiai Gringsing, lawannya di ujung tanah perdikan menoreh di antara bukit-bukit kecil yang terpencil. Seorang yang menyebut dirinya Panembahan Alit. Orang itu pun rasa-rasanya menjadi kebal dan tidak dapat dilukainya dengan senjatanya. Apakah Kiai Jolowojo juga seorang yang memiliki ilmu seperti Panembahan Alit yang dapat membuat kulitnya menjadi kebal? Pertanyaan itu memang membersit di hati orang tua itu. Sementara itu, Ki Waskita telah berdiri termangu-mangu memperhatikan pertempuran itu. Pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit, sehingga akhirnya sampailah mereka pada puncak ilmu dan puncak kemungkinan. Prajurit-prajurit Pajang yang kurang dapat menilai keadaan dan menganggap Kiai Jolowojo adalah orang yang hanya sekedar keras kepala seperti pengawalnya, mencoba menyerangnya pada saat orang itu meloncat selangkah surut. Tetapi malang bagi prajurit itu, belum lagi senjatanya menyentuh orang yang bernama Kiai Jolowojo itu, mereka telah terlempar dari tempatnya dengan luka yang membelah lambung. Kiai Gringsing menggeram melihat korban yang berjatuhan itu. Apakah ia masih akan tetap membiarkannya mengambil korban yang lain? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam melihat pertempuran yang menjadi semakin sengit. Ledakan cambuk Kiai Gringsing menjadi semakin sering terdengar pula, dan rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin keras. Kiai Jolowojo yang agaknya sudah menyadari bahwa ia tinggal seorang diri di dalam lingkungan dinding gelar yang semakin lama menjadi semakin menggembang itu, justru membuatnya seperti gila. Serangannya menjadi semakin dahsyat dan tingkah lakunya seolah-olah sudah tidak lagi dikendalikan oleh kesadarannya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang pilih tanding. Yang nampak kemudian adalah sifat-sifatnya yang sewajarnya, kasar dan bahkan liar. Kiai Gringsing memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menghentikan perlawanan Kiai Jolowojo, hidup atau mati. Dan Kiai Gringsing pun menyadari bahwa orang itu tidak boleh lepas dari tangannya, karena dengan demikian ia akan menelan korban yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Mungkin di arena pertempuran ini, tetapi mungkin juga di saat-saat yang lain jika ia mendapat kesempatan melakukannya. Karena itulah, maka Kiai Gringsing pun telah melawannya dengan segenap kemampuannya pula. Seperti saat-saat ia bertempur melawan Panembahan Alit, maka ia telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan, sehingga ledakan cambuknya telah bernada lain. Kekuatan cadangan yang tersimpan di dalam dirinya telah tersalur pula pada ujung cambuknya, sehingga karena itulah, maka ujung cambuk itu seolah-olah menjadi semakin dahsyat. Karah-karah baja yang terdapat pada juntai cambuknya seolah-olah telah berubah menjadi ujung-ujung senjata yang paling tajam. Dengan demikian, maka di dalam dinding gelar itu telah bertempur dua orang yang memiliki kemampuan raksasa. Masing-masing telah mengerahkan semua kekuatan yang ada pada mereka, sehingga prajurit-prajurit Pajang yang menyaksikan pertempuran itu pun telah bergeser menjauh. Mereka baru menyadari bahwa arena yang khusus ini
bukannya arena yang dapat dicampurinya. Bahkan sentuhan angin yang sembiut oleh gerakan kedua orang yang sedang bertempur itu terasa betapa kerasnya menampar tubuh-tubuh prajurit Pajang yang seolah-olah telah membeku oleh pesona yang mencekamnya. Ki Waskita yang menyaksikan pertempuran itu termangu-mangu. Ia menjadi ragu-ragu apakah ia akan membiarkan Kiai Gringsing bertempur seorang diri. Meskipun menilik keadaannya, maka nampaknya Kiai Gringsing akan dapat menguasai keadaan. Tetapi jika Kiai Gringsing membuat sedikit kesalahan, maka ia akan terjerumus ke dalam kesulitan. Padahal Kiai Gringsing adalah manusia biasa yang lemah, lengah, dan kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Karena itulah, maka segala kemungkinan masih akan dapat terjadi pada kedua orang yang sedang bertempur mati-matian itu. Di tempat yang lain, di pusat gelar prajurit Pajang, ternyata telah terjadi pertempuran yang dahsyat pula. Ki Sumangkar harus bertempur dengan sekuat tenaganya, dengan puncak ilmunya yang dikagumi oleh setiap orang Jipang dan Pajang, sehingga kakak seperguruannya, Ki Patih Mantahun, pernah dianggap mempunyai nyawa rangkap. Tetapi karena usianya yang mempengaruhi kemampuan jasmaniahnya, maka akhirnya Ki Patih Mantahun pun harus mengorbankan jiwanya. Dan ternyata bahwa ia tidak mempunyai rangkapan nyawa yang dapat menghidupkannya kembali. Tetapi Ki Sumangkar cukup menyadarinya bahwa nyawa rangkap pada perguruannya adalah sekedar dongeng yang tidak berlandaskan pada kenyataan. Karena itu, ia pun cukup berhati-hati, karena jika nyawanya yang satu itu meninggalkan tubuhnya, maka ia tidak lebih adalah sesosok mayat yang harus dikuburkan. Sementara itu, Ki Sumangkar pun mendengar bahwa nada cambuk Kiai Gringsing rasa-rasanya memekik semakin tinggi. Dengan demikian ia pun mengerti bahwa Kiai Gringsing harus mengerahkan segenap ilmunya pula untuk melawan orang yang telah memasuki lingkungan dinding gelar Cakra Bijuha itu. Sementara itu, Untara telah berhasil menggerakkan pasukannya dalam gelar yang semakin berkembang, meskipun perlahan-lahan, tetapi ia menjadi semakin yakin bahwa ia akan dapat menguasai keadaan dan sekaligus menguasai arena. Sekali-sekali ia masih sempat melihat gerigi-gerigi gelarnya yang mulai menghunjam masuk ke lingkungan ruang gerak lawan yang mulai kehilangan pegangan karena pemimpin-pemimpinnya terikat pada pertempuran yang sengit. Yang masih tetap berdiri termangu-mangu adalah Ki Waskita. Ia menjadi bimbang apakah ia harus terjun ke dalam arena pertempuran. Meskipun Kiai Gringsing tidak sedang melakukan perang tanding, tetapi ia merasa segan pula untuk mengganggunya jika ia tidak merasa yakin bahwa Kiai Gringsing menyetujuinya. Dalam keraguan-raguan itu, Ki Waskita berdiri mematung di tempatnya, tidak seperti prajurit-prajurit Pajang yang menghindar menjauhi arena yang menjadi semakin mengerikan itu. Ki Waskita tetap mengikuti perkelahian itu pada jarak yang justru semakin dekat. Meskipun demikian, Ki Waskita tidak menjadi lengah untuk menyatakan maksudnya bahwa ia akan mempercepat penyelesaian pertempuran itu, sehingga perang keseluruhan pun akan semakin cepat berakhir dan korban pun dapat dibatasi. Maka Ki Waskita telah melepas ikat kepalanya dan membelitkannya di tangan kirinya.
Ternyata Kiai Gringsing pun sempat melihat dan mengerti maksudnya, tetapi Kiai Gringsing tidak segera memberikan tanggapan apapun juga. Dalam pada itu, Kiai Jolowojo benar-benar telah mengamuk. Tidak ada orang lain yang berani berdiri dekat perkelahian itu selain Kiwaskita yang ternyata telah menarik perhatiannya. Menurut pertimbangan Kiai Jolowojo, ia tentu tidak akan segera dapat mengalahkan Kiai Gringsing, atau barangkali semalam penuh pertempuran itu tidak akan selesai. Karena itu, ia harus mendapatkan korban-korban baru yang lain sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada prajurit Pajang yang mendekatinya, maka orang yang membelitkan ikat kepalanya di tangan kirinya itu adalah korban yang paling mungkin diambilnya. Demikianlah, selagi perkelahian itu berlangsung dengan sengitnya, Kiai Jolowojo masih sempat bergeser sedikit demi sedikit mendekati Kiwaskita yang berdiri termangu-mangu. Agaknya Kiwaskita dan bahkan Kiai Gringsing dapat menangkap maksud Kiai Jolowojo. Karena itulah, maka Kiwaskita pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sedang Kiai Gringsing agaknya sengaja tidak menghalang-halanginya. Dengan demikian Kiwaskita dapat menduga bahwa Kiai Gringsing memang tidak berkeberatan jika ia membantu mempercepat penyelesaian. Sejenak kemudian yang ditunggu itu pun terjadilah. Namun ternyata bahwa setiap prajurit Pajang telah dicemaskan oleh sikap Kiwaskita yang seperti seseorang yang tidak mengetahui bahaya yang mengancamnya, berdiri termangu-mangu di pinggir arena yang mengerikan itu. Bahkan seorang prajurit telah mencoba berteriak memanggilnya, "Hei, Kiai, jangan berdiri saja di situ!" Tetapi kawannya berbisik, ia telah memenangkan perkelahian melawan salah seorang dari orang-orang Tambak Wedi. Tetapi bukan yang seorang ini. Agaknya ia adalah pemimpinnya. Sedangkan lawan yang mati itu pun bukan karena orang tua itu, tetapi dua orang prajurit telah membantunya dan menusuk lawannya bersama-sama. Kawannya terdiam, namun mereka tidak sempat memberikan peringatan lagi kepada Kiwaskita. Ternyata Kiai Jolowojo benar-benar ingin membunuh lawan sebanyak-banyaknya sebelum pertempuran itu berakhir. Karena akhir dari pertempuran itu sama sekali tidak dapat dibayangkannya. Prajurit-prajurit Pajang yang berdiri termangu-mangu mengawasi arena di dalam gelar itu berdesir melihat bayangan orang Tambak Wedi itu bagaikan angin meloncat menyerang Kiwaskita dengan dahsyatnya. Senjatanya terayun deras sekali, didorong oleh kekuatan yang dahsyat sekali. Tetapi Kiwaskita sudah siap menghadapinya. Ia sama sekali tidak berusaha menghindar, tetapi dengan sepenuh kekuatannya pula, ia mengangkat tangan kirinya, menangkis serangan itu. Dua kekuatan telah berbenturan. Prajurit-prajurit Pajang mengira bahwa Kiwaskita tidak sempat menghindar, sehingga mereka menyangka bahwa Kiwaskita akan lumat menjadi debu. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Senjata orang Tambak Wedi yang memiliki kemampuan luar biasa itu telah membentur ikat kepala yang membelit di tangan kiri Kiwaskita. Akibatnya benar-benar tidak terduga. Senjata Kiai Jolowojo justru terpental, sehingga Kiai Jolowojo sendiri telah terdorong selangkah surut. Sementara Kiwaskita berdiri tegak di tempatnya
seolah-olah sebuah patung baja yang tidak tergoyahkan. Kiai Jolowojo yang tidak menduga bahwa orang yang berdiri termangu-mangu di pinggir arena itu pun orang yang memiliki ilmu yang tinggi, benar-benar terkejut bukan buatan. Karena itulah, maka sejenak ia kehilangan keseimbangan. Hampir saja ia jatuh terlentang pula. Untunglah bahwa ia masih mampu bertahan. Namun pada saat yang bersamaan, Kiai Gringsing telah berdiri di belakangnya. Dengan ujung cambuknya, ia sengaja hanya menyentuh tubuh Kiai Jolowojo yang belum tegak benar, sekedar untuk memperingatkannya bahwa ujung cambuk itu mampu berbuat lebih jauh dalam keadaannya seperti itu. "Kiai," berkata Kiai Gringsing, "aku tahu bahwa kau adalah seorang pemimpin. Karena itu, kau dapat berbuat banyak. Kau dapat menghentikan pertumpahan darah yang berlarut-larut ini, dan kemudian mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya." Kata-kata Kiai Gringsing itu pun mengejutkan pula. Sentuhan yang justru perlahan-lahan mengenai tubuhnya adalah suatu penghinaan bagi Kiai Jolowojo. Apalagi pernyataan Kiai Gringsing itu tidak ada arti lain daripada memerintahkan kepadanya untuk menyerah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.